everyone, welcome back to my class TIWL or Teaching English for Young Learners. Today we will learn about one expert, which is popular with his theory, that is cognitive development. So let's take a look. Jean Piaget was a Swiss psychologist known for his work on child development. Piaget's theory of cognitive development and epistemological view are together called genetic epistemology. Piaget's theory argues that we have to conquer 4 stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And the last is the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. Maksudnya di sini, ketika kita bisa melalui semua tingkatan itu, maka kita akan mencapai atau mendapatkan kemampuan atau kecerdasan yang penuh seperti itu. Jadi harus melalui tingkatan-tingkatan ini biar perfect ya, biar sempurna kecerdasan anak tersebut. Okay, let's discuss it one by one. First, the sensory motor stage. Ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses, such as see, hear, smell, taste, and touch. Pada tahapan ini, pada umur 0 sampai 2 tahun, biasanya anak-anak sangat penasaran sekali, ingin melihat sesuatu, ingin mendengar sesuatu, ingin mencium apa yang dia lihat, kemudian ingin merasakannya, bagaimana rasanya, kemudian sangat ingin menyentuhnya, apapun itu. Okay, first, we start with simple reflex from 4-month-old baby. She or he become aware of things beyond his or her own body, and then as she or he get older, she or he learns to think intentionally. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di video ini, kalian bisa lihat di sana ada umur atau ada bayi yang berumur 4 bulan yang mulai menyadari bagian-bagian tubuhnya seperti jarinya, dan setelah mereka atau bayi ini semakin beranjak besar, ternyata kebiasaannya dia menggigit jari itu terus berlangsung sampai mereka besar. Jadi menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa hilang ya, secara terus-menerus tanpa mereka sadari mereka melakukannya. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Nah, seperti contoh berikut ini, ketika ibu menyembunyikan mainan bayinya di bawah selimut, bayi itu mengira bahwa mainannya hilang, padahal sebenarnya mainan tersebut disembunyikan di bawah selimut. Setelah semakin dewasa, bayi yang telah menjadi anak-anak itu semakin mengerti bahwa sebenarnya mainan itu ada, tapi disembunyikan. Seperti itu. Pada tahapan ini, bayi mulai penasaran tentang segalanya. Mereka ingin mencium bunga, merasakan makanan, mendengar suara-suara, dan mengobrol dengan orang asing. Mereka lebih explore.
dengan cara bergerak, belajar duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan bahkan lari. Jadi di sini physical mobility-nya meningkat. Consequently, leads to increased cognitive development. Jadi di sini cognitive development-nya meningkat. But we remain egocentric. Maksudnya di sini kita bisa melihat dunia, atau baik itu bisa melihat dunia dengan pandangan mereka atau point of view dari mereka. Okay, now let's move to the next stage. The pre-operational stage from age 2 to 7. Our thinking is mainly categorized for symbolic function and intuitive thought. We have a lot of fantasies and believe objects are alive, as we are not able to apply specific cognitive operation. Jadi, pada umur 2-7 tahun, anak-anak masih memiliki banyak fantasi atau hayalan, dan mereka berhayal seakan-akan bahwa benda tersebut hidup. Misalnya mainannya itu, mereka berpikir mainannya hidup, seperti contoh di video ini ada bayi, mereka berhayal bahwa ini bayi beneran dan bisa dimandikan, bisa diperlakukan seperti bayi sebenarnya ya. They call this stage pre-operational. Pada tahapan ini, anak-anak belajar berbicara, mengerti kata-kata, gambar, gerakan yang berupa simbol untuk sesuatu. Mereka atau anak-anak senang bermain peran yang bisa membuat mereka mempunyai pengalaman baru. Most of them become very curious and ask many questions. They want to know everything. This is called the birth of primitive reasoning. Nah, kebanyakan anak-anak pada usia ini sangat senang bertanya banyak hal yang mereka tidak ketahui. Makanya disebut dengan the birth of primitive reasoning. Okay, now let's move to the next stage, namely the concrete operation stage from age 7 to 11. In this stage, the children finally discover logic and they develop concrete cognitive operations such as sorting objects in a certain order. Pada tahapan ini, anak mulai mampu berpikir dengan logis. Biasanya dimulai pada anak yang sudah memasuki sekolah dasar. Operasi konkret adalah di mana anak mampu memahami operasi logis dengan benda-benda konkret. Di sini anak mampu mengelompokkan benda-benda di sekitarnya. Pada tahapan ini anak sudah mampu melihat sudut pandang dari orang lain. Okay, let's move to the last stage, the formal operational stage. This is age 12 plus. In this stage, the teenager will have the ability to think more rationally about abstract concept. The abstract concept here, for example, success, failure, love, and hate. Jadinya di sini abstrak konsep yang dimaksud itu adalah ketika para remaja di usia 12 plus itu merasakan bagaimana kesuksesan atau kegagalan, bagaimana mereka mulai mencintai dan mulai membenci orang atau teman-temannya. In this stage, the teenager form a deeper understanding of their own identity and morality. Jadi pada tahapan ini para remaja mulai lebih mengerti tentang identitas atau menemukan identitas mereka dan lebih istilahnya bermoral ya, tahu bagaimana moral yang baik dan benar itu. Pada tahapan ini juga para remaja mulai bisa merencanakan sesuatu secara sistematik, jadinya lebih terstruktur kehidupan mereka, lebih terencana.
Okay, that's all about Piaget theory, which is about 4 stages of cognitive development, namely the sensory motor stage, the pre-operational stage, the concrete operational stage, and the formal operational stage. Okay, that's all for today. Thank you for watching my video, and see you on the next video. Bye-bye.